Dedi Fobia. Pak Dedi ya. Padahal lama nyingsiran budak teh kuno gelo. Ya, saya nu gelo, ya budak saya mandi kan gitunya. Sok saya ya nu gelo. Apa saya disarwakeun nu gelo? Pak Dedi Mulyadi teh sapamenak abdi 100 dinten teh baru menciptakan opini. Baru menciptakan opini kan dari. Belum menciptakan solusi. Opini yang diciptakan oleh Pak Dedi Mulyadi ya mudah-mudahan di 110, 120 dan 200 hari kerjanya biasa berubah. Karena opini yang diciptakan ialah yang ngabahayakeun menyesatkan bagi rakyat Jawa Barat nu salah teh jadi bener gitu. Eta. Ya kan salah. Dia bukan Dedi Mulyadi secara personal, mayana teh gubernur Jawa Barat yang penuh dengan aturan regulasi. Jadi saya melihat Dedi Mulyadi hari ini ada 3 muka. Hiji sebagai kontainer, 2 sebagai kasurupan ku Prabu Siliwangi, nu katiluna sebagai gubernur Jawa Barat. Nah, tetapi jangan karetilu. Tetapi yang dominan ini dia sebagai kontainer. Abi ningalinya, ya regulasi nanti, ya cantolan hukum nanti. Dari tindakan-tindakannya enggak. Jadi personality dia sebagai kontainernya adalah 60%. Ngomong ke nilai-nilai Sundana kasurupanku Prabu Siliwangi 20%, kemudian dia sebagai gubernurnya 20%. Nah, tetapi pada saat dia menjadi posisi gubernur pun tidak memperlihatkan nu nyantika, nu nyakola, anu nyunda. Karena bahasa Sunda teh, bahasa anu adiluhung, aya bahasa nu namina Sunda Cawokah. Nah, aya rumus dina Sunda teh panjenengannya Pak Eka rek make bahasa aing sia goblok teh kan aya rumus iraha di mana jeung saha. Iya. Nah anjeunna mah teu di mana-mana. Jadi ngan di sakompet daunkeun bahasana jadi Sunda Cawokah. Tengahnya tumpah-tumpah. Padahal seorang pemimpin ini menjadi public figure anu pieunteunan nu bahayana pun anak anu bungsu jadi ngomongan sia anjing gitu. Ya sesama budak anu pun anak 10 tahun cepean aja jadi sia-sia. Ya aya kan gubernur di sia-siaan. Nah, ini kan menjadi ditonton. Kenapa menjadi nempel secara psikologis menjadi racun? Karena tiap muka aya Dedi Mulyadi. Maka muncullah Dedi Fobia. Pak Dedi ya. Padahal lama nyingsiran budak teh kuno gelo. Ya, saya nu gelo, ya budak saya mandi kan gitunya. Sok saya ya nu gelo. Apa saya disarwakeun nu gelo? Sok saya Pak Dedi. Dan ini ini karena ini berbicara karakter kan. Ini bahaya berbicara karakter. Ya Bang Pak Eka meureun ka budakna gitunya. Jati siapa teh hese mandi. Hayang dibikeun kanu gelo. Ya ayeuna kan dibalik. Pak Dedi ya. Manya disarwakeun Pak Dedi jeung gelo kan gitu. Nah, secara psikologis kan. Ini secara psikologis perkembangan anak itu ayeuna tos aya di dieu. Anak itu sekarang terjadi Dedi Fobia. Anu saya nama saya kan diturut ku anak budak teh. Nu saena gitunya jadi mican runtasieun sembarangan. Kemudian tapi pada saat bahasanya jadi bahaya karena dari bahasa itu cek bahasa psikologi itu dari anggoan dari bicara itu membentuk karakter perilaku. Isu Kasundaan abdi ngadukung Pak Demo. Secara isu Kasundaan lah minimal secara image Sunda naik deh lah gitunya. Karena masalah Sunda rada nyasar dan sajabina ke orang lalempeng pelan-pelan. Tetapi bahwa poe ayeuna Sunda ku Dedi Mulyadi naik itu positif. Kemudian isu lingkungan ayeuna semua menjadi takut itu positif Pak Eta. Yang tidak bagusnya tidak ditindaklanjuti oleh regulasi. Karena seorang gubernur itu artinya parameter gubernur seorang pemimpin daerah kepala daerah itu adalah regulasi dan fasilitasi yang berpihak kepada rakyat. Ayat eta di 100 hari jika acan. Nah, jadi saya setuju dengan Mang Deden karena ini parameter 100 hari menjadi parameter nasional gitunya, ya gagal. Dalam 100 hari Dedi Mulyadi baru menciptakan opini. Atau anekdot sebenarnya atau sindiran. Udah aja lah
Deddy Mulyadi ini karena di medsosnya sangat didominasi ya. Karena memang Deddy Mulyadi ini sifatnya memang dominator, ya, seperti halnya yang di Persikas kemarin di Subang. Bagaimana Deddy Mulyadi tidak mau diganggu oleh anak muda yang membawa atribut. Ini saya potong dulu di sini. Membawa atribut itu, ya, itu identitas. Apalagi ada yang harus diperjuangkan. Apakah Persikas ini dari Papua terus ada ke Subang? Persikas itu orang Subang, anak muda, ya, mengekspresikan dirinya tentang kecintaannya terhadap sepak bola. Tapi kemudian dimaki-maki. Nah, ini arogansi yang sudah jelas, ya, sudah dipertontonkan oleh semua. Kalau itu masih dimaklum-maklumi dan diterima, ya ini mohon maaf, budaya kita jadi bodoh kan. Saya ini mohon maaf nih, saya agak emosional karena saya memang masih agak muda dikit dari Akang. Ya, jadi saya paparannya agak bebas aja lah di sini. Ini gambaran agak muda dari Akang. Nah, gitu. Nah, jadi sampai di mana tadi saya ya? Itu salah satu bentuk. Jadi subjektif ya, jadi subjektif soal kualitas Jawa Barat jadi lebih rendah. Bagaimana Jawa Barat kalau kita bandingkan dengan provinsi lain yang sama-sama 100 hari kan, sama-sama 100 hari. Saya bukan orang PDIP, ya, saya hanya aktivis, nggak pernah saya jadi pengurus partai, ya, saya hanya aktivis. Nah, jadi PDIP ini dulu waktu kampanye dia dikeroyok oleh semua partai kan, ya. Tapi kemudian apakah PDIP gubernurnya berbenturan sekeras Jawa Barat? Jawa Barat pendukung partainya banyak Deddy Mulyadi. Tapi kenapa sekarang kok bisa begini? Rugi nggak kita melihat gubernur bicara bahwa DPR adalah kobra? Saya kalau jadi DPR, kalau nggak saya melawan sehabis-habisnya, saya keluar jadi dewan. Karena apa? Ini hinaan, ya. Ini bukan anekdot, ini cacian. Mungkin Akang pernah jadi dewan kan? Bagaimana dewan ini kualitasnya sebenarnya setara, kualitas keterpilihannya. Bagaimana saya bilang setara? Sama-sama dipilih oleh masyarakat, sama-sama membawa aspirasi masyarakat. Nah, jadi nggak bisa juga Deddy Mulyadi tiba-tiba serta-merta. Nah, ini saya agak kenceng dikit nih soal DPR, karena DPR ini harus betul-betul melawan menurut saya ya. Jangan sampai nggak ada yang membela ini Jawa Barat carut marut oleh kearogansian seorang gubernur. Punten ya Kang. Nah, jadi kalau tidak melawan, maka jadikan ini negara kerajaan kan. Seperti anekdot saya ke para netizen. Dan itu euforianya betul-betul kan. Ada yang sadar, ada yang nggak sadar. Kebanyakan nggak sadar. Setuju. Jadi apabila merasa dihinakan, jangan kerja dulu. Ya, bikin aja surat ke Presiden Prabowo. Prabowo kok yang bikin Deddy Mulyadi jadi seperti ini jadi gubernur, ya, oleh partainya Prabowo. Serahkan lagi ke Prabowo. Bagaimana dihinakannya bukan hanya partai yang lain, partai Prabowo juga dewannya dihinakan. Akan pernah jadi kobra berarti. Kan gitu. Setokoh ini disebut kobra. Padahal justru dewanlah yang lebih banyak menampung aspirasi. Mengapa partai-partai semua teriak tentang dihilangkannya bantuan untuk pesantren, ya. Nah, kalau soal dana untuk media tadi sudah saya ini kan. Efisiensinya akan kemana ini? Kalau efisiensinya hanya karena anak nakal dikirim ke barat 65M apa berapa? 6M. Ya, hanya 6M. Itu tidak menyelesaikan, ya.
disimpan di barak